Halo, perkenalkan nama saya Rosalinda Pianoka, NIM 2322411573, kelas semester 3, Prodi PGSD. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang strategi dan metode pembelajaran. 1. Makna strategi, metode, dan teknik pembelajaran. A. Strategi pembelajaran. Strategi merupakan cara-cara pengajaran yang diwujudkan dalam kegiatan belajar mengajar agar pembelajaran lebih efektif. Sedangkan metode adalah rencana keseluruhan bagi penyajian bahan bahasa secara rapi dan tertib. Istilah strategi berasal dari kata benda dan kata kerja dalam berbahasa Yunani. Sebagai kata kerja, strategi berarti merencanakan. Menurut Udin S. Winataputra dan Tita Rosita, istilah strategi secara harfiah adalah akal atau siasat. Sedangkan strategi pembelajaran adalah sebagai urutan langkah atau prosedur yang digunakan guru untuk membawa siswa dalam suasana tertentu. B. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah dirancang untuk kegiatan pembelajaran secara langsung. Menurut metode pembelajaran adalah model pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Sedangkan menurut Tamia dan Jauhar, metode adalah cara untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun metode pembelajaran, ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, brainstorming, debat, simposium, dan sebagainya. C. Teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan cara yang dilakukan guru dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. 2. Jenis-jenis strategi, metode, dan teknik. A. Jenis-jenis strategi pembelajaran. Mengidentifikasi serta menerapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak. Memilih sistem pendekatan pembelajaran berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Memilih dan menerapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan mengajar. Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan. Jenis-jenis strategi pembelajaran dalam pembelajaran tematik. 1. Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang kadar berpusat pada gurunya, paling tingginya paling sering digunakan. 2. Strategi pembelajaran langsung. Pembelajaran tidak langsung memperlihatkan bentuk keterlibatan tinggi siswa dalam melakukan observasi, penyelidikan, pengembaraan, inferensi berdasarkan data, atau pembentuk hipotesis. Dalam pembelajaran tidak langsung, peran guru beralih dari penceramah menjadi fasilitator, pendukung, dan sumber personal. Guru merancang lingkungan belajar dan memberikan kesempatan siswa untuk terlibat dan jika memungkinkan memberikan
umpan balik kepada siswa ketika mereka inquiry. Strategi pembelajaran tidak langsung mensyaratkan digunakannya bahan-bahan cetak non-cetakan sumber manusia. 3. Strategi pembelajaran interaktif merujuk pada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara peserta didik. Strategi pembelajaran interaksi dikembangkan dalam rentang pengelompokan dan metode-metode interaktif. 4. Strategi pembelajaran melalui pengalaman menggunakan bentuk sekuensi induktif berpusat pada siswa dan berorientasi pada aktivitas. Penekanan dalam strategi belajar melalui pengalaman adalah pada proses belajar dan bukan hasil belajar. Guru dapat menggunakan strategi ini baik di dalam kelas maupun di luar kelas. 5. Strategi pembelajaran mandiri. Belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Kelebihan dari pembelajaran ini adalah membentuk peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. B. Jenis-jenis metode pembelajaran. Metode ceramah, penyajian materi melalui penuturan lisan. Metode demonstrasi, penyajian metode dengan menggerakkan dengan mempertunjukkan di hadapan siswa ketika pembelajaran berlangsung. Metode diskusi, penyajian dengan memberikan suatu masalah kepada siswa yang berpura pertanyaan yang bersifat berboleh untuk dipecahkan bersama. Metode simulasi, metode yang dapat melatih siswa dalam melakukan perbuatan yang bersifat pura-pura yang menggambarkan keadaan sebenarnya. Metode tanya jawab, metode yang digunakan guru dalam memberikan pertanyaan kepada siswa atau sebaliknya. C. Jenis-jenis teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran kertas 1 menit, teknik pembelajaran butir terjelas, teknik pembelajaran tanggapan aktif, teknik pembelajaran jurnal harian, teknik pembelajaran kuis bacaan, teknik pembelajaran jeda, teknik pembelajaran tanggapan terhadap demonstrasi, teknik pembelajaran waktu tunggu. Perbedaan antara pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. A. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru. B. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran pada aspek perencanaan pembelajaran menentukan komponen-komponen pembelajaran. Aspek tersebut muncul ketika guru menggambarkan rencana pengajaran. C. Metode pembelajaran. Metode lebih memusatkan peran guru ketika mengajarkan, itu metode mengajar. Teknik pembelajaran. D. Teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan wujud nyata dari pengguna metode, strategi, dan pendekatan belajar. 4. Faktor-faktor penentu dalam pemilihan metode mengajar. 1. Tujuan pembelajaran. 2. Karakteristik bahan pembelajaran atau materi pembelajaran. 3. Waktu yang digunakan. 4. Faktor siswa. 5. Fasilitas, media, dan sumber belajar. Hanya ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.